Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risna dari angkatan 021. Di sini saya akan membahas tentang materi terkait mata kuliah kajian hukum masyarakat. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12. Pertemuan pertama pada tanggal 9 bulan 2 secara online, kami membahas tentang kontrak kuliah atau perjanjian kuliah. Pertemuan kedua pada pertemuan kedua pada tanggal 14 bulan 2 secara online, kami membahas tentang hukum. Apa itu hukum? Kenapa hukum itu dibuat? Apakah hukum sangat penting? Hukum adalah aturan yang timbul dalam masyarakat berupa perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan melalui proses untuk mewujudkannya guna mengatur kehidupan manusia ke arah kebenaran yang bersifat tegas, memaksa dengan sanksi di dalamnya dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Hukum dibuat tujuannya untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, agar keamanan dan ketertiban terpelihara di suatu negara ataupun di kehidupan masyarakat. Hukum sangat penting karena dengan adanya hukum, orang tidak akan sesuka hati melanggar hak orang lain, dan hukum sangat penting bagi masyarakat maupun negara karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman. Masyarakat akan tertib dan teratur apabila terdapat hukum dalam masyarakat yang ditaati oleh warganya. Pertemuan ketiga pada tanggal 21 bulan 2 secara offline, kami membahas tentang unsur-unsur hukum dan sifat hukum. Ada 4 unsur hukum. Yang pertama, hukum mengatur. Di dalamnya itu ada namanya perintah dan larangan. Yang kedua, peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Hukum sifatnya mengikat masyarakat secara luas. Ketiga, penegakan aturan hukum, yang dimana hukum itu bersifat memaksa dan peraturannya bukan untuk dilanggar melainkan dipatuhi. Keempat, pelanggaran hukum. Setiap yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai yang telah dicantumkan dalam aturan. Sifat hukum ada 3. Yang pertama, sifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Kenapa hukum bersifat memaksa dan mengatur? Karena hukum memiliki sifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar menaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Kenapa dikatakan memaksa? Karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya. Dan kenapa disebut mengatur? Karena hukum memuat peraturan yang akan mengatur pola perilaku masyarakat. Kenapa hukum bersifat melindungi? Karena sebab tujuan hukum itu sendiri pada hakikatnya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara dan menjaga keseimbangan yang serasi di antara berbagai kepentingan yang ada. Pertemuan keempat pada tanggal 14 bulan 3 secara online, kita membahas tentang struktur hukum. Yang dimaksud di sini struktur hukum yaitu kerangka atau rangkanya harus dibagaimanakan. Apakah sudah berjalan optimal atau belum? Struktur hukum meliputi lembaga negara, penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian. Pertemuan kelima pada tanggal 21 bulan 3 secara offline, kami membahas tentang substansi hukum. Substansi hukum berkaitan dengan
proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Kenapa substansi hukum bisa dikatakan hukum yang hidup? Karena hukum yang hidup yang diaplikasikan di masyarakat. Apabila tidak diaplikasikan di masyarakat, itu tidak bisa dikatakan hukum yang hidup. Itu bisa disebut hukum mati, karena hukum mati tidak diaplikasikan untuk digunakan di masyarakat. Sedangkan hukum yang hidup, hukum yang diaplikasikan di masyarakat. Pertemuan ke-6 pada tanggal 28 bulan 3 secara online, kami disuruh membuat paper tentang aturan hukum adat. Bagaimana sifat hukumnya, apakah itu mengatur, memaksa, atau melindungi. Pertemuan ke-7 pada tanggal 4 bulan 4 secara online, kami membahas tentang hasil paper yang telah kami kerjakan atau yang telah kami selesaikan. Pertemuan ke-8 pada tanggal 11 bulan 4 secara offline, kita membahas tentang budaya hukum. Yang dimaksud budaya hukum adalah tanggapan umum masyarakat terhadap gejala-gejala hukum dan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Pada dasarnya, hukum tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja. Apakah ini hukum dapat diterima oleh masyarakat atau tidak? Bagaimana pandangan masyarakat yang biasa dengan kultur budaya hukum? Pertemuan ke-9 pada tanggal 18 bulan 4, kami hanya absen. Pertemuan ke-10 pada tanggal 25 bulan 4, kami membahas tentang fungsi hukum dan prinsip legalitas hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru dan demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Prinsip legalitas hukum ada 8. Yang pertama, harus ada peraturannya terlebih dahulu. Ketika dikeluarkan aturan-aturan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa landasannya. Kedua, peraturan itu harus diumumkan. Kesadaran hukum itu bukan hanya untuk masyarakat, tapi yang utamanya itu yang mengeluarkan hukum itu. Ketiga, peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Keempat, perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat. Kelima, hukum tidak boleh meminta dijalankan hal yang tidak mungkin. Keenam, di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. Ketujuh, peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah. Kedelapan, harus terdapat kesesuaian antara tindakan. Pertemuan ke-11 pada tanggal 9 bulan 5, kami membahas tentang bagaimana cara kerjanya hukum. Bagaimana cara kerjanya hukum itu di masyarakat, karena pada dasarnya banyak penegak hukum tidak menegakkan hukum pada umumnya. Pertemuan ke-12 pada tanggal 23 bulan 5 secara online, kami membahas tentang keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun masih terbatas. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir yang saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.